Oke, halo guys, balik lagi bareng gua ya di channel Dividen Investor TV. Hari ini hari Selasa, tanggal 18 Agustus tahun 2026 ya. IHSG hari ini naik, sebenarnya sih tadi udah kenceng ya, 1% lebih. Cuma ya kendor lagi di sesi 2 ya. Cuma naik 0,75%. Sekarang harganya posisi IHSG ada di angka 6.449 ya. Valuasi transaksinya 13,7 triliun. Masih kecil sih menurut saya. Kalau udah di atas 20T biasanya tuh rame tuh IHSG ya. Asingnya juga masih net sell hari ini 689 M ya. Ada di saham apa net sellnya? Indosat, BBRI, sama DSSA, sama TPIA ya, yang di atas 100 M. Di bawahnya di bawah 100 M lah. Gitu, oke. Nggak masalah lah ya, yang penting kita bisa cuan terus. Nah, hari ini gua pengen bahas saham Bank BJBR ya. Ini bank second liner ya. Second liner selain Big Bank ya. Kalau Big Bank mah BBCA, BNI, BRI, dan Mandiri ya. Nah, ini bank daerah masuknya ke second liner. Tapi dividen yieldnya cukup ya, sangat menggiurkan sih. Ini BJBR, BJTM ya. Nah, itu segeng lah sama BNGA gitu ya. Bank CIMB Niaga. Nah, itu satu geng lah. Nah, kita bahas aja ya, apakah ini sangat worth it untuk dijadikan sebagai saham pegangan untuk dividen play ya, atau enggak ya. Tapi ingat ya, ini banknya bank konvensional dan tentunya non syariah ya. Jadi kalau kalian yang pilihannya yang syariah, ini langsung skip gitu ya. Tapi kalau mau belajar aja sih nggak apa-apa ya, nggak beli sahamnya juga nggak apa-apa gitu. Ingat ya, non syariah. Oke. Nah, free floatnya BJBR ini aman, 24,6%. Transaksi hariannya 2,2 miliar ya. Ya, lumayan lah. Lembar saham ada di 10,5 miliar lembar saham. Harganya sekarang 790 perak ya closing hari ini. Pas kita bahas kuartal 1 cuman di 785 ya, naik 5 angka doang ya. Kemana-mana berarti nih 6 bulan ini si Bank BJBR harganya bagus sih untuk yang orang yang ngumpulin mah. Buat modal yang nggak langsung gede ya, modalnya bulanan ya, ini cocok karena harganya nggak langsung kemana-mana gitu ya, jadi awet untuk dicicil. Secara ekuitas dia turun dari 20,6 triliun ke 19,7 triliun ya. Harga bukunya 1.879. PBP-nya naik 0,42 kali ya, karena ekuitasnya turun gitu. ROE-nya kita lihat di sini. Oke, start. Sini return-nya. ROE kecil ya, tumben nih 8,9% doang. Tapi ini karena baru pemulihan ya menurut gua sih. Kemarin kan dia sempat banyak kasus ya, pas itunya masih Ridwan Kamil tuh. Kan banyak kasus-kasus sehingga si Bank BJBR ini tuh harganya juga sempat jeblok ya. Biasanya tuh di 800-900 ribuan lah dia. Sekarang ada di 790 ya. Ini sebenarnya kesempatan bagus ya. Gitu. Dan menurut gua sih kedepannya Bank BJBR setelah masalah itu kelar ya, akan kembali ke jalannya yang lurus ya, atau bagus lagi lah pengelolaannya gitu. Apalagi sekarang dipegang oleh Bapak Aing ya, Gubernur Jawa Baratnya gitu. Semoga aja dia bisa mantau terus lah gitu. Nah, untuk liability-nya dia naik ya dari 201 ke 208 triliun. Bagus ya. DER-nya 1054% ya, 10 kali ya dari ekuitas, keren banget.
Total asetnya ada di angka 228 triliun dan PS sekarang sih cuman 5,3 kali ya. Laba ditahannya juga lumayan gendut, ada di 5,2 triliun ya. Jadi untuk bagi dividen sih harusnya nggak masalah gitu. Karena kan Pemda juga ya naruh-naruh duit di sini ya, itu dapat dividen juga lumayan diputar lagi ya buat pergerakan perekonomian di Jawa Barat khususnya gitu. Nah untuk revenue-nya kebetulan sama ya 4,1 triliun, tapi gross profit-nya malah turun nih 1,8 triliun dari tadinya 2 triliunan di kuartal 1. Apakah harus kita cek? Kita lihat aja ya apa yang menyebabkan penggerusan laba. Bank BJTBK ini kayaknya. Kita lihat revenue-nya disajikan dalam jutaan rupiah ya, kecuali dinyatakan lain. Jadi tambahin nolnya 6 di belakang ya. Ini aset tadi udah kita bahas ya. Terus ini liabilitas utangnya atau dana nasabah. Kalian baca aja deh. Kalau baca bank, laporan keuangan bank itu ya agak-agak bikin pusing ya. Pusingnya tuh karena banyak istilah-istilah yang nggak gua ngerti gitu, nggak paham di kehidupan sehari-hari gitu ya. Kalau kena mulu di kehidupan sehari sih ya gampang-gampang aja sebenarnya gitu. Nah pendapatan bunga dapat 7,5 triliun ya 2026, berarti ini untuk satu semester ya, karena digabung dengan semester 1 ya. Beban bunga dan bagi hasil syariah turun nih di beban mah. Terus pendapatan ini malah naik. Nah di sini nih beban umum 12 nama turun ya. Tenaga kerja dan tunjangan normal. Penyisian kerugian, nah ini 454 non keuangan nih naik nih, cuma naik dikit sih 70 eman ya. Sini doang kayaknya. Oh ini nih ada nih 53 miliar di perubahan nilai wajar surat berharga neto ya. Nah ini nambah juga nih. Nah, jadinya ini ya sebenarnya bukan di apa ya, untuk beban umum dan administrasi ya masuknya. Kalau di sini sih oke ya. Tapi dia ada kerugian di non keuangan ya, nambah nih. Turun kalau yang ini nambah ya bener. Dari 400 ke 521 nih, di sini nambah 70 M dan di sini nambah 53 M. Berarti di sini aja udah 123 miliaran ya gitu. Perubahan nilai wajar surat berharga. Nah, carilah kalian di catatan kakinya ini apa aja ya isinya gitu. Pajak juga naik 2 kali lipat, 144 ke 229 ya. Meskipun laba tahun berjalannya sih dibanding semester 1 2025 ya lebih bagus gitu. Terus kompresor lain setelah pajak. Nah, di sini juga ada kerugian. Nah, di sini mami plus ya, di sini nih beban pajak juga. Itulah pokoknya. Bukan di beban umum dan administrasi tapi di hal lainnya ya yang menyebabkan NPM-nya anjlok gitu. Oke, NPM-nya cuma 9%-an sampai 10%-an ya tiap kuartalnya. Berarti kurang lebih 10% lah NPM-nya si BJBR ini ya. Kalian bandinginnya sama BJTM, coba bagusan mana? Kalau nggak salah sih bagusan BJTM ya secara rasio-rasio gitu. Tapi ini dividennya lumayan gede ya sekarang. EPS secara anualis nantinya kurang lebih 148 ya. Nah karena di kuartal 1 dapat 39, kuartal 2 dapat 35 ya. Jadi secara anualis ya, maksudnya anualis itu proyeksi untuk tahun 2026 ya. Tapi ini masih bergantung sama kuartal 3 dan kuartal 4. Kalau di sini turun ya ini bisa turun secara anualisnya gitu. Nah,
Payout ratio dia adalah 78% dikali 148 ya, berarti dividennya per lembar 116. Di harga sekarang yang dia cuma 790 ya, dia bisa ngasih dividen yield sebanyak 14,7% gitu. Gede nggak tuh? Ya gede banget ini mah, hampir 15% ya. Tapi ingat nih, NPM-nya harus stabil minimal di 400 miliaran lah untuk kuartal 3 dan 4 gitu. Kalau 400 ya pasti gede lah, malah bisa naik nih. Kita lihat aja 40M ini masalah. Wah, harus di rumusnya di atasnya juga. Sebentar. Ini andai kata aja ya. 78. Oh, naik dikit sih kalau 400 antara 14,8%. Oke lah. Jadi sekarang juga udah bagus lah kalau menurut gua ya. Mana tadi? Kita ringin dulu, nanti kita keder. Ini sama harganya. Hapus. Nah, jadi 14,7% ya proyeksi untuk si BJBR. Nah, ada di posisi berapa di data saham kita? Nah, dia ada di posisi nomor 3 ya. Nomor 3 dividen yield terbesar untuk kuartal 2 2026 ya. Ini di rekapan gua ya gitu. Harga cocok untuk masuk ya, sweet spotnya di 1100 ya. Jelas sekarang harganya di bawah itu ya, berarti diskonnya lagi banyak lah ibaratnya gitu. Harga normalnya harusnya 1100 ya, kalau dia bagi dividen 10% yieldnya gitu. Nah, dia ada di posisi 3 ya, banyak 14%. Di 6 besar aja masih 13%, 7 besar masih 12% nih. Yang masih 10% tuh ada 15 saham nih gitu. Belum ada nanti saham-saham yang belum ngeluarin Q2-nya ya, kayak BBRI gitu. BNGA udah belum ya? Kayaknya udah deh BNGA. Wah, naik 2% hari ini. BNGA IPS-nya 273 ya. Ini bisa 10% juga ini. 59,5 59%. Ya, 9,5% ya, karena harganya naik ya. Berarti kalau mau masuk BNGA sih di ini mah gampang ya, di 1.500-an atau 1.600 ke bawah lah gitu. Kalau mau BNGA ya 1.500 gitu. Tapi BJBR mah sekarang ya di bawah harga ya, masih murah ibaratnya, lagi diskon. Nah, ini si BJTM nih lebih kecil sih dividen yield-nya dibanding si BJBR ya. Untuk proyeksi 2026 ini dia BJTM cuma 10,3% ya. BJBR ini seperti yang gue bilang lagi menuju ke jalan yang lurus ya, karena diurus oleh orang yang lumayan bener ibaratnya gitu. Nanti BJTM gue juga bahas lah gitu, rasio-rasionya kita cek. Oke, untuk si BJBR kayak gitu dulu lah ya. Semoga video ini ada manfaatnya untuk kita semua ya. Oke, sekian dulu, semoga bermanfaat karena hutang harus dibayar. Oke, bye bye.